Bab 1541. 3 hari kemudian, di Sekte Iridescen di benua Iridescen di Kerajaan Bintang. Ding dong, lonceng berdentang terus-menerus di sekte itu. Mendengar suara ini, semua murid sekte warna-warni yang tidak bertugas akan pergi ke aula utama. Hari ini adalah hari bagi sang ketua, Nova, untuk mengadakan upacara penerimaan muridnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani berlama-lama. Namun kali ini, hanya murid-murid sekte Iridescen yang berpartisipasi dalam upacara tersebut. Dibandingkan dengan upacara penerimaan 4 tetua terhormat yang akan dilaksanakan 3 bulan lagi, skala dan pengaruh acara ini jauh lebih kecil. Sekte warna-warni mengundang semua kekuatan teratas di seluruh kerajaan bintang untuk berpartisipasi dalam upacara penerimaan murid dalam 3 bulan. Kedua upacara itu tidak berada pada level yang sama sekali. Kali ini, giliran Nova, kepala sekte Iridescen dan puncak abadi, yang menerima pengikut. 3 bulan kemudian, keempat tetua terhormat alam suci adalah mereka yang menerima murid mereka. Kesenjangan antara keduanya benar-benar tidak dapat dibandingkan. Tentu saja, jika Nova ingin membuat masalah besar, dia juga dapat mengundang sebagian besar kekuatan di kerajaan bintang. Bagaimanapun, dia adalah pimpinan sekte Iridescen. Dia juga bisa dianggap sebagai salah satu tokoh teratas di kerajaan bintang. Akan tetapi, meskipun dia ingin membuat masalah besar, orang-orang yang hadir pasti tidak akan selevel dengan mereka yang datang 3 bulan kemudian. Lagi pula, Nova tidak berani mencuri perhatian dari para tetua yang terhormat, dan dengan kepribadiannya, dia tidak akan membuat hal-hal menjadi terlalu menonjol. Sekalipun tidak ada upacara untuk para tetua terhormat 3 bulan kemudian, dia mungkin tetap bersikap rendah hati. David juga hadir pada saat ini. Dia hadir sebagai tamu kehormatan di sekte Iridescen. Setelah mengamati sekeliling, David mendapati bahwa meskipun ada banyak orang di tempat kejadian, hanya ada segelintir pria, bahkan ketika aula utama dan alun-alun di luar aula utama penuh. Selain dia, hanya ada beberapa lusin pria. Ditambah lagi, mereka memiliki area terpisah yang disiapkan untuk mereka. Tampaknya sekte Iridescen benar-benar seperti yang dikatakan Celeste. Ini adalah sekte yang hanya menerima pengikut perempuan. Sekalipun ada laki-laki, mereka datang ke sini untuk urusan bisnis atau sebagai tamu. Lagi pula, para pengikut perempuan sekte warna-warni juga memiliki keluarga dan teman, jadi wajar jika para lelaki sesekali mengunjungi mereka. Nova duduk di kursi yang khusus diperuntukkan bagi ketua sekte. Ketika seorang wanita di sebelahnya mengumumkan nama Selena, Selena keluar, berlutut di tengah aula, dan membungkuk kepada Nova. Selena King, muridmu memberi salam kepadamu, guru. Kata Selena dengan hormat. Teh. Seseorang di sebelahnya segera datang dan memberikan Selena secangkir teh. Setelah Selena mengambilnya, ia bangkit dan berjalan ke Nova sambil menawarkan teh dengan kedua tangannya. Tuan, silakan minum tehnya. Setelah Nova meminum tehnya, dia menyesapnya dan berkata, mulai sekarang, kamu adalah murid pribadiku. Di masa depan, kata-kata dan tindakanmu tidak hanya akan mewakili dirimu sendiri tetapi juga mewakili aku dan sekte Iridescen. Aku harap kamu akan berpikir 2 kali tentang segala hal sebelum kamu melakukannya. Jangan menimbulkan masalah bagiku dan sekte, dan pada saat yang sama, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi. Saya mengerti. Selena menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Apa yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian prosedur yang membosankan. Mereka harus memberi penghormatan kepada pendiri sekte tersebut, para Grandmaster sekte Iridescen yang telah meninggal, dan beberapa Grandmaster yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sekte Iridescen. Bab 1542. Selain itu, ia juga perlu mengenal para senior yang memegang berbagai posisi penting di sekte tersebut. David memperhatikan dengan sabar. Setelah hari ini, dia akan meninggalkan tempat ini. Baru pada saat itulah dia dapat menyelesaikan rencananya dengan tenang setelah melihat Selena dan yang lainnya tenang. Saat ini, ada banyak suara diskusi di telinga David. Lady Dream tidak menerima murid selama bertahun-tahun, dan sekarang, dia mengumumkan penerimaan murid barunya secara tiba-tiba.
Di mana Lady Dream menemukan murid pribadi yang begitu hebat? Siapa tahu, murid yang akan diterima oleh orang terhormat dalam 3 bulan juga muncul entah dari mana. Aku ingin tahu siapa yang begitu beruntung karena disukai oleh para tetua terhormat dan membuat keempat tetua terhormat keluar dari pengasingan untuk menerimanya pada saat yang sama. Ini adalah kejadian pertama dalam sejarah sekte. Benar, karena dia sangat dihargai oleh keempat tetua terhormat, dia pasti akan menjadi tokoh penting di sekte Iridescent di masa depan. Aku ingin bertemu wanita misterius ini untuk mengetahui siapa dia. Sepertinya kita telah menemukan ketujuh pendeta tinggi. Jika Selena dapat menjadi murid pribadi Lady Dream, dia pasti dapat menempati tempat di antara ketujuh pendeta tinggi. Selain wanita misterius yang ingin diterima oleh para tetua terhormat, kita telah menemukan ketujuh pendeta tinggi tahun ini. Itu sudah pasti. 7 pendeta tinggi hanya memiliki 2 posisi ini untuk diisi dan banyak wanita di Kerajaan Bintang berjuang untuk mendapatkan posisi itu. Aku tidak menyangka posisi itu akan direbut oleh 2 wanita yang muncul entah dari mana. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan menangis sampai tertidur di malam hari. 7 pendeta tinggi adalah murid dengan status tertinggi di sekte kami. Siapa yang tidak ingin menjadi salah satu dari mereka? Ini adalah kesempatan terbaik untuk menjadi terkenal di Kerajaan Bintang. Banyak anggota sekte yang berbisik-bisik satu sama lain. David mendengar semuanya namun dia mengabaikannya. Dia tidak peduli pada 7 peri atau 7 pendeta tinggi. Dia bisa tenang selama Selena, Celia, dan yang lainnya aman. Dia akan membiarkan mereka tinggal di sini sementara. Ketika dia cukup kuat, dia akan melindungi mereka sendirian. Karena insiden yang melibatkan Celeste, David tidak mempunyai rasa sayang sedikit pun terhadap sekte Iridescent dan keempat tetua terhormat di Saint Realm, terutama Guru Celeste. Jelas saja, muridnya Celeste adalah orang yang dipermalukan oleh Nek dalam perkara itu, namun pada akhirnya, Celeste dikirim ke Gua Es untuk menerima hukuman yang paling berat. Begitukah seharusnya seorang guru? Bukankah seharusnya guru melindungi kekurangan muridnya dan melindungi mereka dari perundungan? Wanita tua itu sama sekali tidak layak menjadi guru. Kalau saja Nova tidak memberikan kesan yang baik pada David, dan dengan kekuatannya saat ini, ia tidak bisa melindungi Celia dan yang lainnya, David pasti sudah membawa pergi Celia dan yang lainnya. Meskipun Nova adalah ketuanya, dia tidak dapat membuat keputusan untuk sekte Iridescent. Oleh karena itu, David berencana untuk membawa para wanita itu pergi dari sekte Iridescent setelah dia cukup kuat untuk menyelamatkan Celeste. Upacara di aula utama masih berlangsung tertib. Tak lama kemudian, Selena menyelesaikan seluruh proses dan minggir. Lalu, wanita di sebelah Nova terus memanggil. Celia Yang, Pearl Warner, Mia Concord, Astrid Barlowe, Julia Stefani, Amelia Han, Ava Snowden, Goldie Rogers, dan Sandy Luther. Kesembilan nama itu dipanggil. Celia dan yang lainnya juga pergi ke tengah aula dan berlutut satu demi satu, membentuk pemandangan yang indah. Kesembilan wanita itu masing-masing mempunyai kelebihannya sendiri. Di antara mereka, Mia dan Astrid adalah yang paling cantik, dan mereka tidak kalah dengan 7 peri. Ini cukup langka. Muridmu memberi salam kepadamu, Guru. Kata kesembilan orang itu dengan hormat pada saat yang sama. Kemudian, mereka harus melalui proses yang sama seperti Selena. Bedanya, Selena merupakan murid pribadi Nova, sedangkan Celia dan 8 orang lainnya hanya sekadar murid dalam nama saja. Kesenjangan antara murid pribadi dan murid dalam nama sangatlah besar. Status dan alokasi sumber daya mereka tidak pada tingkat yang sama. Setelah menerima Selena, Nova terus menerima 9 orang lagi sebagai muridnya. Hal ini mengejutkan banyak pengikut sekte Iridescent. Ini terjadi begitu tiba-tiba. Mereka selalu mengira bahwa Nova hanya menerima murid pribadi. Perlu diketahui bahwa Nova belum pernah menerima murid sebelumnya. Bab 1543. Setelah upacara selesai, Nova membuat pengumuman kepada publik. Disiplin pribadinya Selena akan menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi sekte Iridescent. Sejauh ini, 6 dari 7 slot untuk 7 pendeta tinggi sekte Iridescent telah terisi. Mereka akan mengumpulkan ketujuhnya dengan satu lagi. Sedangkan untuk posisi terakhir,
semua orang tahu bahwa itu diperuntukkan bagi wanita misterius yang akan belajar dari 4 tetua terkemuka. Selain itu, wanita misterius ini akan menjadi kepala 7 pendeta tinggi. Dengan kata lain, 7 pendeta tinggi baru dari Sekte Iridescent semuanya telah berkumpul. Nama mereka akan terkenal di Star Kingdom dan akan dikenal oleh banyak orang dalam 3 bulan. Kemudian, para pengikut Sekte Warna-Warni bubar dengan tertib. David juga kembali ke kediamannya. Ia langsung menghubungi Nova untuk memberitahu bahwa ia akan pergi. Sebelum pergi, ia juga ingin bertemu Selena dan yang lainnya. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia harus pergi ke benua suci pusat sesegera mungkin untuk melaksanakan rencana pengeluarannya. Kalau dia tetap di Sekte Warna-Warni, dia tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya sedikitpun. Nova mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal, tetapi setelah melihat bahwa David sudah bertekad untuk pergi, dia berhenti membujuknya. Dia tahu bahwa David akan menemukan cara untuk menyelamatkan Penatua Red. Namun menurut Nova, tidak mungkin dia akan berhasil. Sekte Iridescent dengan 4 tetua terhormat di alam suci hanya akan menunjukkan rasa hormat kepada orang suci-suci dan tidak kepada siapapun lainnya. Tak lama kemudian, David menyadari bahwa mustahil baginya untuk menyelamatkan Penatua Red. Nova mengatur agar seorang petugas membawa David ke kediaman Selena dan yang lainnya agar mereka dapat mengobrol berdua saja. Di halaman kecil tempat Selena dan yang lainnya tinggal. "David, kamu bilang kamu akan pergi?" tanya Celia sambil menatap David. Wanita lainnya juga mengalihkan perhatian mereka ke David. "Ya," jawab David. "Kapan? Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." "Apakah kamu terburu-buru? Tidak bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi?" tanya Celia dengan enggan. "Ya, Dev, tolong tinggallah beberapa hari lagi," pinta Sandy sambil cemberut. "Maaf, Celia, Sandy. Aku masih punya urusan penting yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi secepatnya." David menjelaskan. "Lalu kemana kau akan pergi? Kapan kau akan kembali menemui kami?" "Aku akan pergi ke benua suci pusat. Mengenai berapa lama lagi aku akan bertemu denganmu lagi, aku tidak yakin. Bagaimanapun, aku akan kembali secepatnya." "David, apakah kamu mencoba menyelamatkan Celeste?" Selena tiba-tiba menyela. David menatap Selena. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu tahu tentang Celeste?" "Ya, aku mendengarnya dari orang-orang di sekte dan kabar tentang itu telah menyebar baru-baru ini. Celeste dihukum oleh gurunya untuk masuk ke gua es dan menghadap tembok serta merenungkan kesalahannya. Dia baru bisa keluar setelah 100 tahun. Kami juga mendengar bahwa gua es adalah tempat yang sangat menakutkan. Hanya mereka yang telah melakukan kesalahan serius di sekte yang akan dikirim ke sana." "Kejahatan apa yang dilakukan Celeste? Mengapa gurunya memintanya untuk masuk dan menghadapi tembok selama 100 tahun? Celeste adalah orang yang luar biasa. Gurunya terlalu jahat." "Benar sekali. Celeste adalah orang yang luar biasa, jadi dia seharusnya tidak melakukan kesalahan besar. Dia pasti dijebak. David, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan Celeste." "Benar sekali, Dev. Kau harus menemukan cara untuk mengeluarkan Celeste, dan kau tidak boleh membiarkannya menderita di gua es." Semua orang berbicara pada saat yang sama. Di mata mereka, David Maha Kuasa. Saat itu, David menyelamatkan bumi, lalu saat ia pergi ke Bima Sakti, ia menyelamatkan seluruh Bima Sakti dan menjadi penguasa Bima Sakti. Karena itu mereka yakin hal serupa akan terjadi di Star Kingdom. Mereka memiliki rasa percaya buta terhadap David. Tidak peduli hal mengejutkan apapun yang dilakukan David, mereka akan menganggapnya biasa saja. Bab 1544. Jangan khawatir, semuanya. Aku pasti akan menyelamatkan Celeste, jadi aku harus pergi secepatnya sekarang. Jika aku pergi sehari lebih awal, itu mungkin berarti Celeste akan menderita 1 hari lebih sedikit. Meskipun David mengatakan ini, ada senyum pahit di hatinya. Tidak mudah menyelamatkan Celeste. Saat dia menatap mata semua orang yang sangat percaya, David tidak ingin mengatakan kebenaran kepada mereka dan membuat mereka khawatir. "David, kamu yakin? Jangan terlalu menekan dirimu sendiri.
kata Selena dengan khawatir. Kekuatannya adalah yang tertinggi di antara para wanita ini. Sejak kecil, dia tumbuh dalam keluarga King, keluarga tersembunyi nomor 1 di bumi. Oleh karena itu, dia lebih berpengetahuan. Tentu saja, dia tahu bahwa tidak akan mudah menyelamatkan Celeste dari tangan para tetua terhormat Sekte Iridescent. Meskipun dia juga tahu betapa luar biasanya David, ini adalah Star Kingdom. Sebuah peradaban tingkat tinggi dengan begitu banyak orang kuat. David harus memulai dari awal di sini. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan Celeste dalam waktu sesingkat itu? Jangan khawatir, Celeste sudah melakukan banyak hal untuk kita, jadi aku pasti akan menyelamatkannya, kata David dengan serius. Apakah kamu ingin aku berbicara dengan guru dan melihat apakah dia bisa melakukan sesuatu? Kata Selena. Benar sekali. Bagaimana mungkin aku lupa bahwa Master adalah kepala Sekte Iridescent. Dia punya hubungan yang baik dengan Celeste. Kurasa kita bisa bertanya padanya, kata Sandy bersemangat. Pikirannya paling murni. Dia bahkan tidak memikirkan kerumitan ini. Mendengar itu, David kembali tersenyum getir dalam hatinya. Jika Nova bisa menyelamatkan Celeste, aku tidak akan perlu bersusah payah seperti ini. Karena ini melibatkan sesepuh terhormat yang juga seorang suci sejati, hanya mereka yang lebih kuat dari seorang suci sejati yang akan memiliki kesempatan menyelamatkan Celeste. Bahkan Nova, kepala Sekte Iridescent, tidak berdaya. Bagaimanapun juga, dia hanyalah puncak abadi. Jangan khawatir. Gurumu adalah kepala Sekte Iridescent dan dia perlu mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Masalah ini melibatkan guru Celeste yang juga merupakan tetua yang memiliki reputasi baik. Karena itu, dia juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Kamu baru saja menjadi muridnya, jadi jangan menambah kekacauan, tolak David langsung. Semua orang mengira dia benar. Kepala sekte kadang-kadang perlu mempertimbangkan isu-isu dari sudut pandang sekte secara keseluruhan. Dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan seperti orang lain. David, kamu harus berhati-hati apapun yang terjadi. Keselamatanmu adalah hal yang paling penting. Aku tahu. Jangan khawatir. Jika aku bisa memulai dari planet kecil seperti bumi dan mencapai puncak Bima Sakti selangkah demi selangkah dan menjadi penguasa Bima Sakti, aku yakin aku juga bisa melakukan hal yang sama di Star Kingdom. Aku pasti bisa menyelamatkan Celeste. David, kami percaya padamu. Ya, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Semua orang menyatakan dukungannya. David mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sementara Celia dan yang lainnya menatapnya dengan enggan. Dia kemudian menghubungi Nova dan mengatakan dia akan segera pergi. Nova datang sendiri dan mengirim David keluar dari Sekte Iridescent. Dia menyerahkan batu memori kepada David dan berkata, David, batu memori ini berisi peta galaksi dari wilayah-wilayah yang diketahui di Star Kingdom. Ini akan berguna bagimu saat kamu menjelajahi Star Kingdom di masa mendatang. Terima kasih, Nova. David mengucapkan terima kasih sambil mengambil batu itu. Inilah yang dia butuhkan saat ini. Kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu. Semoga perjalananmu lancar. Jika kamu menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan, kamu dapat menghubungiku kapan saja. Terima kasih, Nova. Aku mengerti, selamat tinggal. Selamat tinggal. David pergi tanpa menoleh ke belakang. Nova tetap tinggal di tempatnya. Jelas mustahil bagi David untuk menyelamatkan tetua Red, tetapi entah mengapa Nova memiliki secercah harapan di hatinya, berharap keajaiban akan terjadi. Bab 1545. Setelah David mengucapkan selamat tinggal kepada Nova dan meninggalkan Sekte Iridescent, dia mengeluarkan batu memori yang diberikan Nova kepadanya. Fungsi dari batu memori sekali pakai ini sangat sederhana. Isi di dalamnya akan secara otomatis ditransfer ke otak setelah pengguna menghancurkannya. David langsung menghancurkan batu memori tersebut. Peta lengkap wilayah yang diketahui di Star Kingdom muncul di pikirannya. Peta galaksi yang lengkap sangat langka di Star Kingdom. Yang dimiliki pasukan umum hanyalah peta galaksi regional tempat pasukan mereka sendiri berada. Hanya kekuatan besar yang memiliki peta galaksi lengkap. Nova memberikan David hadiah yang begitu besar. Setelah mengikuti pedoman peta galaksi,
David mengidentifikasi arahnya, merobek ruang 3 dimensi, memasuki ruang 4 dimensi, dan dengan cepat pergi ke benua suci pusat. Sekarang, ia harus melaksanakan rencananya secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa penundaan. Tanpa kekuatan, tidak ada hal lain yang berarti di Kerajaan Bintang. Seseorang tidak dapat melindungi orang di sekitarnya dengan kata-katanya. Mereka bahkan tidak akan merasa aman sama sekali. Sayangnya, dengan kekuatan penguasa pemula David saat ini, ia hanya bisa bepergian dalam ruang 4 dimensi. Jika tidak, jaraknya akan lebih dekat di ruang dengan dimensi lebih tinggi. Jika memang begitu, akan butuh waktu lebih sedikit bagi David untuk mencapai benua suci pusat. Jarak dari benua warna-warni ke benua suci pusat sangatlah jauh. Sekalipun David melaju maju dengan kecepatan penuh di ruang 4 dimensi, tetap saja butuh waktu lama baginya untuk sampai di sana. Saat David berjalan menuju benua suci pusat, di dalam tempat terlarang di Sekte Iridescent. Dunia berwarna putih di lantai dasar gua es dan di sana terdapat angin yang sangat dingin dan kencang. Segala sesuatu di sekitarnya terbentuk oleh es yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Semua makhluk di bawah alam abadi akan berubah menjadi patung es dalam sekejap begitu mereka melangkahkan kaki ke dalamnya. Celeste sedang duduk bersila pada saat itu. Lapisan es tebal telah terbentuk di tubuhnya. Untungnya, kekuatan pikirannya telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir setelah berhubungan dengan David, sehingga dia dapat menahan diri untuk sementara waktu dari serbuan udara dingin yang ekstrim. Kalau saja dia memiliki kekuatan pikiran seperti sebelumnya, udara dingin yang ekstrim mungkin sudah memasuki tubuhnya. Begitu udara dingin ekstrim memasuki tubuhnya, hal itu akan menyebabkan radang dingin pada berbagai organ tubuh dan menyerang tulang, sehingga korbannya merasakan nyeri yang menusuk tulang. Di sisi lain, meskipun udara dingin ekstrim dapat menyebabkan radang dingin pada berbagai organ tubuh, hal itu tidak akan menyebabkan kematian. Hal ini karena Eternals dapat terus-menerus menghasilkan vitalitas untuk memperbaiki tubuh mereka. Ini akan membentuk keseimbangan sehingga para Eternals yang memasuki tempat ini dapat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh udara dingin yang ekstrim untuk waktu yang lama tetapi tidak mati. Siapakah yang sanggup menanggung siksaan terus-menerus seperti itu jika mereka tinggal di sini selama puluhan atau ratusan tahun? Celeste mencoba menggunakan kekuatan pikirannya untuk melawan dingin ekstrim di sekitarnya. Dia harus berkonsentrasi penuh dan dia tidak boleh santai sedikit pun. Jika tidak, jika udara dingin yang ekstrim itu masuk ke dalam tubuhnya, maka akan membangkitkan hasrat dalam tubuhnya. Celeste tidak tahu apa akibatnya jika kedua kekuatan ini diaktifkan pada saat yang sama. Lagi pula, hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagaimanapun juga, itu pasti bukan hal baik. Akan tetapi, meskipun sekarang dia hampir tidak sanggup menahan dingin yang ekstrim, dia tidak akan mampu menahan hasrat dalam tubuhnya seiring berjalannya waktu. Bab 1546. Saat itu, ia tidak hanya harus menahan keinginannya, tetapi juga harus menahan dingin yang ekstrim. Dua kekuatan besar menyerangnya dari dalam dan luar. Celeste merasa bahwa dia mungkin tidak mampu mengurus semua aspek ini, dan itu akan merepotkan. Hanya saja dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Guru Eira memintanya untuk menghadap tembok di gua es selama 100 tahun, maka ia harus tinggal di sana selama 100 tahun. Namun, saat ini, sulit mengatakan apakah dia bisa bertahan selama setahun, apalagi 100 tahun. Dengan kepahitan di hatinya, Celeste bergumam pada dirinya sendiri, "Guru, Anda bahkan tidak memberi murid Anda kesempatan. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku? Mengapa kau menghukumku seperti ini padahal jelas-jelas itu bukan salahku?" Dulu, mereka yang memasuki gua es itu semuanya adalah anggota sekte yang telah melakukan kejahatan serius. Tapi kejahatan apa yang telah kulakukan? Kau bahkan tidak ragu sebelum mengirimku ke sini untuk menderita 100 tahun rasa sakit. Hanya karena aku menyinggung seorang Sein. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Kapan Sekte Iridescent menjadi begitu takut terhadap seorang prasanto yang baru saja melangkah ke alam santo? 100 tahun. Apakah aku akan tetap menjadi diriku sendiri setelah 100 tahun? Guru, saya tidak punya saudara.
Anda membesarkan saya dan mengajarkan semua keterampilan saya. Tanpamu, aku mungkin sudah meninggalkan dunia ini sejak lama. Karena itu, aku selalu menghormatimu. Sekalipun kau memintaku untuk mati, aku tidak akan ragu sedikitpun. Tetapi kali ini saya benar-benar kecewa. Karena aku tidak bisa menghormati guru yang menghukum muridnya setelah muridnya dizalimi. Mungkin di dalam hatimu, aku bukan lagi muridmu saat aku kehilangan tubuhku yang memikat dan menjadi orang biasa. Kuharap Nek membunuhku saat itu saja. Dengan cara ini, setidaknya aku masih bisa membayangkan bahwa kau membunuh Nek si bajingan itu dan membalaskan dendamku. 100 tahun ini akan kuanggap sebagai balasan atas kebaikanmu. Setelah 100 tahun, tidak peduli aku menjadi apa, kau tidak akan lagi menjadi tuanku di hatiku. Namun, aku akan tetap membalas budimu karena telah membesarkanku. David, maafkan aku. Aku seharusnya tidak membawamu ke Star Kingdom. Kuharap kau tidak membenciku. Setelah Celeste selesai berbicara sendiri, dia terdiam lagi. Dia tidak tahu bahwa alasan Eira memperlakukannya seperti ini bukan karena dia takut pada Nek sang orang suci. Dia sama sekali tidak terganggu oleh Prasanto. Sebaliknya, aktivasi tubuh Celeste yang memikat mengganggu rencana Eira dan saudara perempuannya, dan rencana ini sangat penting bagi mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa keempat saudari itu ada karena rencana ini. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi dan waktu untuk itu. Mereka hampir pada tahap terakhir, tetapi karena Celeste tiba-tiba mengalami kecelakaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain mengesampingkannya untuk sementara. Tidak mudah melatih Lorraine untuk mencapai Saint Realm. Meskipun Lorraine memiliki tubuh yang utuh dan memikat serta sangat berbakat, itu juga akan memakan waktu setidaknya ribuan tahun. Celeste berusia hampir 2000 tahun, dan dia baru mencapai tahap akhir Sovereign Rank. Dia bahkan belum mencapai puncak eternal. Kalau dia ingin menerobos alam abadi dan menjadi orang suci, dibutuhkan waktu paling tidak 1000 tahun lagi, dan dia mungkin tidak akan berhasil. Itulah sebabnya Eira memperlakukannya seperti ini. Bahkan jika Celeste memberitahu Eira bahwa dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan pikirannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai seorang jenius, yang tampaknya terjadi saat ini, hal itu tidak akan mengubah sikap Eira terhadapnya. Ini karena saat tubuh Celeste yang memikat diaktifkan, dia telah kehilangan nilai aslinya bagi Eira. Bab 1547. Waktu berlalu hari demi hari. Celeste berada di dasar gua es, berjuang melawan dingin yang ekstrim dengan seluruh kekuatannya. David terus bergerak cepat ke arah benua suci pusat di ruang 4 dimensi. Di dalam sekte Iridescent, Selena dan yang lainnya juga mulai mengabdikan diri mereka pada kultivasi intensif, berusaha keras untuk maju menuju alam abadi. Awalnya, Selena, sebagai murid pribadi Lady Dream, dapat tinggal di tempat tinggal yang lebih maju, tetapi ia menolak untuk dipisahkan dari Celia dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia melamar ke gurunya Nova dengan harapan bisa tinggal di sana sehingga ia bisa berlatih dengan semua orang dan membuat kemajuan bersama. Demi David, Nova setuju dan meminta Selena untuk mengurus semua orang. Waktu berlalu dengan cepat dan segera setengah bulan telah berlalu. Setiap 2 atau 3 hari, David akan keluar dari ruang 4 dimensi dan kembali ke ruang 3 dimensi untuk memeriksa apakah rutenya benar dan apakah ada penyimpangan dari tujuannya. Alasan mengapa mereka dapat menempuh jarak yang begitu jauh dalam waktu yang lama di ruang 4 dimensi untuk pergi dari Bima Sakti ke Kerajaan Bintang adalah karena Celeste memiliki perangkat penjelajah khusus. Ini dapat membantu menentukan posisi mereka di ruang berdimensi tinggi kapan saja untuk memastikan mereka tidak menyimpang dari jalurnya. Bahkan jika ada penyimpangan, mereka juga dapat memperbaikinya tepat waktu. Namun, David tidak memilikinya, jadi ia harus keluar dan memastikan bahwa ia berada di jalan yang benar. Mudah baginya untuk menyimpang dari rute semula karena ia bepergian di ruang berdimensi tinggi. Jika tidak diperbaiki tepat waktu, kemungkinan besar ia akan semakin jauh dari tujuannya. Umumnya orang yang berpergian ke ruang berdimensi tinggi akan mempersiapkan alat jelajah. David tidak tahu hal ini. Kalau tidak,
Dia pasti akan meminta satu pada Nova juga, jadi tidak akan terlalu merepotkan dan dia tidak perlu keluar terlalu sering untuk memastikan posisinya. Awalnya dia tidak memeriksanya selama seminggu, tetapi ketika keluar, dia mendapati bahwa dia telah menyimpang jauh dari rute aslinya. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin tidak akan pernah berhasil mencapai benua suci pusat seumur hidupnya. Setelah itu, David belajar dari kesalahannya. Jadi dia keluar dan melihat secara berkala untuk memastikan dia berada di jalur yang benar. Di sebuah kekosongan di Kerajaan Bintang, sebuah kapal dagang sedang menuju benua suci pusat. Benua suci pusat merupakan pasar perdagangan terbesar di seluruh Kerajaan Bintang. 80% transaksi di Star Kingdom terjadi di sini, menunjukkan betapa makmurnya tempat ini. Ada banyak kapal dagang dengan berbagai ukuran yang datang dan pergi dari tempat ini setiap hari. Kapal dagang yang menuju benua suci pusat sekarang adalah salah satunya. Kapal dagang tidak dapat melakukan perjalanan di ruang berdimensi tinggi, jadi mereka hanya dapat melakukan perjalanan perlahan di ruang 3 dimensi. Kecepatan mereka akan jauh lebih lambat daripada kecepatan David, yang melakukan perjalanan melalui ruang 4 dimensi. Namun, kapal dagang tidak akan selalu melaju dengan kecepatan yang lambat. Setelah membayar biaya tertentu, mereka dapat menggunakan lubang cacing yang ada untuk mencapai tujuan mereka dengan cepat. Itu seperti jalan raya di bumi. Biasanya, mereka hanya dapat melaju 40 mil per jam, tetapi saat mereka di jalan raya, mereka dapat melaju 120 mil per jam, yang berarti 3 kali lebih cepat. Namun, lubang cacing akan jauh lebih cepat dari itu. Jika kecepatan kapal dagang di ruang 3 dimensi dibandingkan dengan 40 mil, maka kecepatannya di lubang cacing dapat mencapai lebih dari 4.000 mil, yang mana lebih dari 100 kali lebih cepat. Tentu saja, konstruksi dan pemeliharaan lubang cacing rumit, jadi butuh biaya besar untuk menggunakannya. Bab 1548. Marli Jung dengan sabar menanggapi keingintahuan putrinya, tetapi dia sebenarnya sangat gugup. Kapal dagang itu hendak mencapai pintu masuk lubang cacing ke benua suci pusat. Jalur perjalanan ini adalah yang paling berbahaya karena semua kapal dagang yang menuju benua suci pusat dari arah ini akan melewati area ini dan menuju benua suci pusat melalui lubang cacing. Oleh karena itu, banyak sekali bajak laut luar angkasa yang ahli dalam merampok kapal dagang yang bersembunyi di sini. Akan baik-baik saja jika mereka bertemu dengan bajak laut luar angkasa biasa. Mereka hanya perlu membayar tol dan mereka akan diizinkan lewat tanpa cedera. Kalau mereka bertemu dengan penjahat yang dicari, yang rakus, kejam, dan bertanggung jawab atas kejahatan besar, bukan saja harta benda kapal itu akan dirampas, bahkan nyawa ibu, anak perempuan, dan seisi kapal pun tidak akan luput. Inilah yang paling membuat Marli khawatir. Selama mereka melewati bagian ini dan mencapai pintu masuk lubang cacing dengan selamat, perjalanan mereka akan dianggap berhasil. Itu juga dapat membawa manfaat besar bagi keluarganya dan memungkinkan keluarganya untuk terus sejahtera. Para pedagang di Kerajaan Bintang yang melakukan perjalanan dengan kapal sangat takut dengan daerah dekat lubang cacing ini. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka dan kapalnya akan hancur. Ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa demi mengejar uang. Akan tetapi, bajak laut luar angkasa tidak akan merampok sembarangan orang. Mereka tidak akan berani menyentuh kapal dagang milik beberapa rumah dagang besar. Jika mereka melakukannya, bisnis besar akan mengirimkan kekuatan-kekuatan besar untuk memburu mereka tanpa henti. Terus terang saja, para perompak luar angkasa ini hanya akan menindas yang lemah tetapi takut pada yang kuat. Mereka hanya akan menargetkan pasukan kecil. Jika kapal dagang dari keluarga kecil seperti Marli ditemukan oleh bajak laut luar angkasa, mereka akan hancur. Jika mereka beruntung, mereka akan menghabiskan sejumlah uang untuk menghindari bencana. Jika mereka tidak beruntung, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Marli terus berdoa dengan gelisah dalam hatinya agar tidak bertemu dengan bajak luar angkasa manapun. Setelah kiriman terkirim dengan selamat, keluarga Jung akan mampu bertahan lebih lama. Dia pun tidak bisa menahannya. Sebagai seorang wanita, dia juga ingin mengurus suaminya dan membesarkan anak-anaknya di rumah. Namun sayang, dia tidak menjalani kehidupan ini. Di masa lalu,
Marley merupakan seorang wanita cantik yang terkenal di planet asalnya serta galaksi di sekitarnya. Banyak sekali pelamar yang datang untuk meminangnya. Namun, dia terlalu sombong. Dia tidak tertarik pada laki-laki yang melamarnya. Semua gadis punya cita-cita asmara dan semua gadis punya impian. Marley ingin menikahi seorang jenius dan pahlawan yang terkenal di dunia, bukan anak-anak dari keluarga kaya yang mengandalkan keluarga mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Namun, tidak kekurangan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada keluarga Jung di antara banyak pelamar. Akhirnya, keluarga Jung tidak tahan lagi menahan tekanan itu, jadi mereka memintanya untuk memilih seseorang untuk dinikahi. Pada akhirnya, Marley menjadi sangat kesal sehingga dia diam-diam meninggalkan keluarganya untuk mengembara keluar angkasa, berharap untuk bertemu pangeran tampannya. Dia kemudian pergi selama beberapa dekade. Saat dia kembali ke keluarga lagi, perutnya sudah besar. Marley kembali ke keluarga dalam keadaan hamil, tetapi tidak ada pria yang menemaninya. Seberapapun para tetua keluarga bertanya, dia tidak pernah mengatakan siapa ayah dari anak dalam perutnya. Begitu saja, Marley melahirkan putri terbarunya di keluarganya dan menamainya Peggy Jung. Puluhan tahun yang lalu, karena kepergian Marley, keluarga Jung diam-diam ditekan oleh beberapa kekuatan di sekitar mereka. Kehidupan keluarga Jung juga berangsur-angsur memburuk. Sekarang Marley kembali dalam keadaan hamil, hal itu membuat jengkel pasukan sekitar yang telah mengusulkan pernikahan dengan keluarga Jung. Pada awalnya, mereka hanya menonton dari kegelapan. Lagi pula, apakah lelaki yang dikagumi Marley akan menjadi lelaki yang buruk rupa? Belum lagi, karena dia sedang mengandung anak laki-laki itu, apa jadinya kalau dia pulang lebih awal agar bisa merencanakan pesta pernikahan yang megah? Siapa yang bisa menjamin bahwa orangnya Marley lebih rendah derajatnya dari mereka? Bagaimana jika pria yang ditemui Marley merupakan keturunan langsung dari kekuatan besar di Kerajaan Bintang? Bab 1549. Jika mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga Jung, bukankah mereka akan menghadapi kematian? Pada saat ini, keluarga Jung juga diam-diam menyebarkan beberapa berita. Mereka mengklaim ayah dari anak dalam perut Marley adalah pewaris kekuatan besar tertentu di Kerajaan Bintang dan akan mewarisi seluruh keluarga di masa depan. Karena itu, kekuatannya pasti tak tertandingi. Begitu berita itu keluar, semua orang benar-benar mempercayainya. Oleh karena itu, pada saat Marley sedang hamil dan baru saja kembali ke keluarga Jung, semua kekuatan yang selama ini menindas keluarga Jung berhenti secara bersamaan dan mengirimkan kompensasi atas penindasan yang telah mereka lakukan terhadap keluarga Jung selama ini, yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Keluarga Jung juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas kekuatan keluarga dengan cepat. Mereka kemudian menjadi lebih kuat daripada sebelum Marley pergi. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah kelahiran putri Marley, Peggy, pasukan sekitar masih belum mendengar tentang pernikahan Marley atau kedatangan pasukan besar dari Kerajaan Bintang yang hendak berkunjung. Oleh karena itu mereka mulai gelisah dan mulai menyelidiki secara diam-diam dan hati-hati. Keluarga Jung tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tahu rahasia itu akhirnya akan terbongkar. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, Peggy pun berangsur-angsur tumbuh dewasa. Pasukan di sekelilingnya kemudian memastikan bahwa orang yang dimaksud Marley tidak ada. Dengan demikian, mereka mulai menekan keluarga Jung dengan sekuat tenaga untuk melampiaskan kemarahan mereka setelah ditipu oleh keluarga Jung. Itulah sebabnya keluarga Jung dibatasi di mana-mana dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan mereka dapat digambarkan seperti jatuh ke titik terendah. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi, keluarga Jung akan jatuh dari kejayaannya dan menjadi keluarga biasa. Mereka juga berpikir untuk meninggalkan segalanya sekarang dan mencari tempat tinggal terpencil. Akan tetapi, mereka khawatir orang-orang itu akan mengampuni mereka dengan mudah. Marley juga tahu bahwa dialah yang menyebabkan situasi keluarga Jung saat ini. Kalau saja dia mendengarkan keluarganya dan menemukan seseorang yang layak untuk dinikahi dari dekat, keluarga Jung tidak akan berakhir seperti ini. Jika itu terjadi, dia mungkin sudah menjadi ibu rumah tangga sekarang. Namun,
Marley dulunya sangat sombong, dan dia menolak untuk hidup seperti ini selama sisa hidupnya. Dia akan bepergian dan melihat dunia. Jika Marley harus memilih sekarang, dia tetap tidak akan mau mencari seseorang di rumah untuk dinikahi dan punya anak. Namun, jika ia keluar lagi, ia tidak akan membiarkan dirinya terjerumus dalam situasi tersebut lagi dan menyebabkan anak dalam perutnya tidak memiliki ayah. Marley hanya membawa putrinya untuk perjalanan ini karena keluarga Jung akan terpojok oleh kekuatan di sekitar mereka. Mereka telah berada di kapal dagang selama lebih dari setahun, dan mereka akan segera tiba di benua suci pusat. Jika mereka berhasil, keluarga Jung akan menerima dukungan finansial yang besar. Meskipun keluarga Jung tidak dapat bangkit kembali ke puncak, setidaknya mereka akan mampu bertahan untuk sementara waktu. Namun, sejauh pengetahuan Marley, bentangan ruang angkasa sebelum mereka mencapai lubang cacing adalah periode paling berbahaya dalam seluruh perjalanan. Ada banyak perompak luar angkasa di sini yang menunggu kapal dagang yang lewat untuk mendekat. Meskipun ada kapal patroli yang dikirim oleh benua suci pusat untuk bertindak sebagai keamanan tambahan, cakupan patroli mereka terlalu luas dan mereka tidak dapat mencakup seluruh area, jadi kapal yang lewat hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka. Jika mereka beruntung dan bertemu dengan patroli dari benua suci pusat, mereka pada dasarnya aman. Perompak luar angkasa tidak akan berani melawan patroli. Sekalipun mereka tidak bertemu dengan patroli, mereka akan baik-baik saja asalkan mereka tidak bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Ketika Marley tengah berdoa dalam hati, sebuah ledakan keras menginterupsinya. Putrinya Peggy menjerit ketakutan dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Marley memandang dengan gugup. Ada lubang besar di kabin, dan sesosok tiba-tiba muncul di kamar mereka. Bab 1550. David menggelengkan kepalanya yang pusing sebelum dia berdiri dan melihat sekelilingnya. Jelaslah dia tidak lagi berada di kehampaan, melainkan di ruangan asing. Dia pikir dia telah mencapai benua suci pusat, tetapi waktunya jelas salah. Aku bahkan belum menempuh setengah jarak. Ketika dia melihat Marley dan putrinya, David bertanya, "Bu, di mana tempat ini?" "Siapa kamu?" Marley tidak menjawab pertanyaan David. Sebaliknya, dia memeluk erat putrinya Peggy dan bertanya dengan hati-hati. "Saya hanya seorang pejalan kaki dan tidak sengaja menabrak tempat ini. Saya harap Anda memaafkan saya." Kau bukan bajak laut luar angkasa. Perompak angkasa. Perompak angkasa apa? Tanya David curiga. Marley tercengang. Apakah ada yang tidak tahu tentang bajak laut luar angkasa? Setelah itu, ia menyadari bahwa mereka mungkin disebut dengan nama lain di tempat lain atau orang lain. Perompak luar angkasa adalah sekelompok bajingan yang mencari nafkah dengan merampok kapal dagang, jelas Marley. David mengerti. Jadi, mereka seperti bajak laut di bumi. Wanita dewasa dan menawan ini mungkin mengira aku bajak laut luar angkasa. David merasa temperamennya tidak cocok dengan citra bajak laut luar angkasa. "Jangan khawatir, Nyonya. Saya bukan bajak laut." "Apakah kamu benar-benar bukan bajak laut luar angkasa?" "Tentu saja tidak. Kalau aku bajak laut luar angkasa, kenapa aku harus mengatakan begitu banyak hal kepadamu?" Marley memikirkannya dan merasa bahwa David benar. Kalau dia bajak laut luar angkasa, dia pasti sudah mengambil tindakan. Mengapa dia bicara omong kosong begitu? Tok tok tok. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu di luar ruangan. "Nona, kapal dagang itu sepertinya baru saja menabrak sesuatu." "Aku tahu. Itu hanya kerikil yang mengambang di kehampaan. Jangan ribut, semuanya, lanjutkan saja," kata Marley kepada orang di luar pintu. "Baik, Nona." Orang yang mengetuk kiri. Marley menatap David lagi. Setelah pengamatan yang cermat, dia menyadari pria yang tiba-tiba muncul di kamarnya masih muda dan tampan. Sekilas, David tidak tampak seperti anak dari keluarga biasa. Citra dan temperamennya unik, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti bajak laut luar angkasa. Hal ini membuat Marley merasa tenang untuk sementara waktu. Ketika dia berkeliaran di luar, dia juga bertemu banyak orang jenius. Dia mungkin tidak bisa membaca pikiran orang, tetapi dia setidaknya punya pengalaman dengan berbagai orang. Orang ini, David,
pada pandangan pertama tidak tampak sederhana. Mungkin dia adalah keturunan langsung dari beberapa pasukan besar yang datang untuk berlatih. Siapa namamu? Kenapa kamu di sini? Tanya Marley. Nama saya David. Kenapa saya di sini? David merentangkan tangannya dan melanjutkan, aku juga tidak tahu. Lalu apa yang kamu lakukan sebelum kamu datang ke sini? Saya hanya sedang beristirahat di kehampaan. Lalu, tiba-tiba saya muncul di sini. Saya juga sangat bingung. Jadi begitu. Marley punya jawaban dalam benaknya. David seharusnya sedang beristirahat dalam kehampaan ketika kapal dagang miliknya lewat dan tak sengaja menabraknya. Dia tiba-tiba bertemu dengan seseorang di kehampaan yang tak terbatas.